touch, untouchable dia karena memang dia tidak melakukan apa yang kalian tuduhkan. Wahai gerombolan sirkus. Nggak ada. Kalau ada udah pasti masuk dari udah setahun yang lalu, setahun setengah yang lalu udah pasti masuk. Doktif. Itu kalian coba-coba untuk bikin skenario inilah, skenario itulah, bergabunglah, kongsilah, meeting pagi sampai pagi lagi. Gak masuk juga Doktif, kasihan. Kasihan deh lo. Ya kan emang Doktif tuh gak kenapa-napa, gak ngapa-ngapain. Ya. Itu loh. Justru kamu yang ketar-ketir, wahai orang-orang yang pengen masukin Doktif. Kenapa lu gak bisa dapat bukti apapun, gak bisa sama sekali lu senggol atau colek aja gak bisa, ya? Malah lu yang laporannya Doktif jalan semua, termasuk untuk si DRL. Jadilah dia dengan pakaian ala-ala jeruk sankis. Berbaju jeruk sankis. Bentar lagi bakalan disusul sama si Dugong alias Miss Gosip alias Miss Napi. Bentar lagi namanya diganti, bukan Gosip lagi, Napi. Napi lu jadinya. Coba-coba lu lawan Doktif. Yang kebal hukum aja masuk sama Doktif. Ukur dong kekuatan lawan. Lu gimana sih? Diukur dong kekuatan lawan. Nah lu cuman modal 20.000 dikasih sama Suneo. Ya Allah, Miss Dugong alias Gosip, ya Allah. Kayak gitu lu cuap-cuap. Yang dicuap-cuapin sama si Miss Gosip itu lu tahu nggak guys? Itu nomor NA yang waktu itu loh. NA yang lama belum sempet diganti NA yang baru. Dan sekarang yang beredar ini semuanya dipakai NA baru, say. Dia masih ngomongin yang lama, yang zaman tahun lalu itu loh. Ingat nggak waktu di pengadilan yang ada si siapa tuh namanya? Cuap-cuap tuh si ibu-ibu sama manusia yang mengaku orang kaya. Itu kan juga Mamski geber di situ. Gue bilang apa-apaan sih kalian kok malah ngomongin Doktif. BPOM itu mengumumkan produknya Doktif segera untuk diganti nomor NA-nya, perbarui. Memang udah diperbarui dan gak ada sama sekali overclaim, false claim, atau overprice. Gimana? Ya? Jalan semua kasus yang dilaporkan Doktif, jalan semua. Sabar aja cuy, pengen buru-buru amat lu masuk penjerong. Sabar. Ntar lagi juga. Buktinya Suneo alias DRL yang katanya kebal hukum, yang katanya duitnya kagak berseri, punya kerajaan pabrik, masuk ya kan? Apalagi yang Jutu the Doll, masuk bentar lagi, tenang aja guys. Lu tuh gak usah buru-buru lah, pengen amat. Gosip, Miss Gosip itu loh, yang anaknya bulan depan ulang tahun, Juni ulang tahun. Ya, udah dikirimin nama Doktif tuh hadiah, transferan cepet. Miss Gosip say, yang bikin berita hoax apa katanya ngelaporin Doktif atas skincare-nya lah. Orang skincare-nya Doktif gak kenapa-napa. Gak kenapa-kenapa skincare-nya Doktif. Lah makanya aku bingung gue. Ini loh guys, gue juga nih skincare-nya Doktif nih. Ya gue kalau pagi gitu ya, lagi panas-panas, gue ambil. Perlu mau main apa? Padel gitu kan? Supaya enggak gosong, muka gue kayak si Miss Gosong. Nih, gue pakai. Tuh, ini guys. Tuh, gue bingung makanya sih Miss Gosong ini dapat briefingan dari mana sih lu?
Lu cuma dikasih 20.000 aja lu udah bisa fitnah orang lu ya. Gimana lu dikasih 200 ribu? 20.000 aja mulut lu kayak begitu ke orang. Fitnah orang, gilingan. Gilingan padi. Ya ini punya Doktif. Gue pakai, cucok say. Keren dapur, thank you sayang. Itu sih dugong itu loh. Ini aman-aman jaya. Ya, kalau ada matahari sebelum matahari terbit, mau main olahraga mau apa, pakai ini sayang, tuh. Iya kan maksudnya kan gue pakainya yang ini kan say. Ya, tuh, enak say. 4-in-1 udah ada serumnya, udah ada buat apa namanya nahan mataharinya. Tuh, iya tahu. Udah dapet ya. Doktif udah tahu alamat yang pesen itu dari dia, dari si Dugong alias Gosip alias Miss Napi. Ntar lagi nama lu gue ganti Miss Napi, bukan Miss Gosip, Miss Napi, ya kan? Pakai di wajah udah dong say, gimana lu? Udah gue pakai di muka, tuh. Cuma ini kan udah sore, sayang ini buat kalau ada matahari say, buat kalau ada matahari. Banyakan kan tuh. Udah gitu dia tuh jadinya juga kayak apa namanya glowing ya, bikin glowing say. Kalian mau? Boleh dong. Ini dipakainya setelah pakai skincare ya, terakhir ujung. Oke. Kalau misalnya kalian punya skincare terus pengen pakai yang ini yang ujungnya terakhir. Tuh. Dia emang ada efek ngeglowingnya gitu loh guys. Ya, mega dose. Tuh. Glasskin sunscreen. Sunscreen itu dipakainya paling ujung terakhir, oke? Sunscreen lebih gong ya, buat elu lebih gong. Kalau buat orang yang cocok sama Doktif ya Doktif yang lebih gong. Kita nggak bisa bilang punya kita lebih gong atau gimana. Karena kan kita kan memakai itu sesuai dengan experience-nya kita. Lu bilang ini lebih oke buat elu, buat gua mah Doktif oke juga. Selain ada New Lab juga oke di kulit gue, Presley Skin. Gue juga suka nih pakai yang glass skin yang sunscreennya Doktif ini, gitu loh. Mau? Iya makanya lu nggak bisa ngomongin merek lain dong di room gue, ya Andang mo. Ya kan, ini kan soalnya bukan room Anda gitu. Kalau room Anda silakan, kamu boleh sebutin merek-merek lain. Tapi ini kan gue lagi mereview produknya Doktif gitu loh. Gitu sayang ya. Kalau di roomnya kamu boleh, kamu sebutin lah merek yang kamu jagoin ya kan. Sambil kamu kayak tadi Mamski peragain di depan teman-teman yang lagi nonton kamu live begitu. Bentar nih gue masukin ya. Mega Dose ini enak loh guys. Makanya gue bingung sama si Miss Dugong itu apa sih? Maksud lu gitu kan? Ini sunscreen ya sayang. Dipakainya paling ujung, oke? Yang mau ambil aja yuk, langsung aja gercep. Guys, gue juga punya. Oke, Jim ya. Gue punya ada ini sayang untuk cuci muka yang kamu tuh yang mukanya ada jerewong. Tahu kan jerewong kayak lagi breakout gitu. Terus buat mandi juga bisa nih untuk sabun muka, sabun mandi dari Isfaisha. Oh god, tadi gue dikasih tahu harganya lagi ada subsidi TikTok. Kalian mau nggak guys? Yang ini loh guys. Yang ini loh guys, kolagen glutathione. Udah gitu dipakein juga niacinamide, kojic acid sama alpha arbutin. Mau guys? Kalau mau gue masukin. Ini bisa buat mandi, bisa buat cuci muka, ya. Sabunnya. Capcus, abisin dulu yang punya Doktif sayang. Masukin dulu sabunnya ya. Sabun It's Faisha. Oke guys, ini ada yang satuan. Dan ada yang, oh my god, bundling murah banget sayang. Bundlingnya murah banget, gokil. Bundling murah banget, Murce.
Ini gila guys. Oke, isinya 3, ya 3 piece cuma di harga cepet. Cus buruan. Ini tuh ya, Mamski belah 2. Terus yang separuh buat mandi. Digosok guys, digosok. Ya. Nah, yang separohnya lagi dibagi 2 lagi, jadinya kayak gini nih. Ini sunscreennya eta berapa bun? Itu tuh. Itu di eta nomor 3. Di eta 3 sayang. Ini guys. Aku mau kasih lihat kalian ya. Yuk. Capcus. Aku mau kasih lihat kalian cara memakainya. Oke. Jadi ini kan ada titik-titik yang hitam nih ya. Ini bisa buat eksfoliasi kulit. Jadi untuk badan, kamu mandi itu sambil digosok. Dia agak kehijauan ya karena punya green tea sama mugwort. Jadi mugwort itu yang gunanya untuk misalnya kamu tuh lagi gatel atau lagi breakout, ada keringet, biang keringet, jerawat punggung, pakai ini guys. Tuh, enak banget. Udah banyak yang check out dan mereka suka sekali ya. Oke, busanya ini kamu diemin aja sampai 1 menit. Bahan untuk mencerahkannya tuh ada glutathione, kojic acid, alpha arbutin, dan niacinamide. Oke. Terus buat antioksidannya, kalau kamu kulitnya sensitif lagi breakout jerawat, ada keringat buntet, gatel, kamu bisa pakai sabun ini karena punya bahan mugwort dan green tea. Untuk kulit sensitif boleh, bumil busui boleh, anak-anak boleh. Bagus banget ini sabun. Diemin dulu sampai semenit ya. Tuh. Nah, selain bahan pencerah dan juga untuk membantu mengurangi atau menanggulangi jerawat dan keringat-keringat buntet alias biang keringat, dia ini juga punya kolagen dan bahannya adalah susu kambing. Makanya ini aku suka banget guys. Di kulit lembut banget. Oke, udah semenit kita bilas. Di muka juga sama ya. Tapi kalau di muka kamu jangan digosok ya, karena kan dia ada tadi titik-titik yang lumayan kasar ya. Jadi kalau buat muka, buat busa aja di iya untuk flek sayang, untuk flek. Ini ada glutathione sama niacinamide-nya. Nah, kalau untuk muka buat di flek buat di tangan begini busanya, baru busanya diusap ke muka semua sampai bersih leher ya. Baru dibilas. Aduh guys, sumpah guys, udah lembut. Terus kamu yang punya kulit sensitif, lagi alergi, ada kayak gatel, tapi bukan kurap ya, bukan penyembuh kurap ya. Kalau kurap kamu pakai itu dulu, daftarin apa? Kok daftarin sih yang buat obat kurap lah. Kalau panu. Tapi kalau misalnya bekas luka, warnanya agak-agak kurang rata, ya kan jerawat, wah cepet guys, cepet landai jerawatnya, asli. Ini bagus sekali, bener-bener bagus banget. Cobain deh. Mana murce ya kan? Iya muka, untuk muka tuh. Udah gitu dia kan ada kolagennya. Jadi lembut banget. Di kulit itu kenyal guys. Nih kalau muka dipotong kotak begini ya. Oke? Ya teman-teman, buruan ambil. Kalau mau yang lebih cuan ambil yang isi 3 aja. Isi 3 lebih cuan say. Beratnya 60 gram ya sayang. Nih kayak gini nih sabunnya. Kamu bisa bagi 2, separuh buat mandi, terus yang sisanya kamu potong juga, potong 2 lagi jadi begini untuk cuci muka. Dipisahin. Biar apa? Biar awet. Buruan ambil. Oke, aku kasih waktu ya. 2 menit. Nih guys, tuh. Tuh ambil tuh guys. Yang etalase 1 lebih gacor harganya. Waktunya 2 menit aja untuk sabun It's Faisya.
Jangan sampai lolos ya sabunnya ya. Jangan sampai lolos. Ini bisa buat cuci muka, bisa buat sabunan. Kalau untuk di badan, busanya diemin 1 menit baru dibilas. Kalau untuk di muka, bikin busa di tangan, baru buat cuci muka, baru langsung dibilas. Cus. Yuk 2 menit yuk guys. Cico em. Cucok banget, let's go. Ya, yang etalase 2 yang satuan sayang. Ini yang satuan. Kalau mau ambil yang satuan juga bisa. Tuh, ambil yang satuan. Itu yang satuan boleh diambil. Yang satuan say. Silakan digercepin aja itu yang satuan, bisa coba, atau yang lebih cuan itu ambil isi 3. Isi 3. Oh, ada 10% off. Oke, aku tambah lagi waktunya ya. Aku tambah lagi deh waktunya deh. Ada diskonnya, baru keluar vouchernya 10% untuk pembelian harga 70.000. Cepetan guys, itu lebih murah lagi sayang. Oh my god, ambil lagi isi 3 aja. Biar langsung dapat diskon, buruan. Buru. Langsung. Gercep sayang. Gercep. Suamiku ya, kan dia kan kalau mandi tuh, aku kan sabunnya di kamar mandi sukanya yang wangi pol ya kan. Nah, sabun yang ku beli wangi pol itu ternyata bikin alergi di kulit suamiku. Aku nggak ngerti kenapa. Jadi ada merah-merah di dada sama di belakangnya itu loh guys. Nah udah gitu aku nemu sabun dari Isfaisha ini kan. Terus dia mandi pakai ini, gila. Itu gatal-gatalnya reda loh. Yang tadinya bintik-bintik merah-merah gitu di sininya tuh terus kayak apa ya? Kayak kemerahannya itu menurun, nggak terlalu merah banget, nggak terlalu gatal banget. Terus tadinya ada kayak lingkaran jadi kecil, mengecil lingkarannya. Kalau yang aku pakai ini kan suka di muka aku pakai juga. Jerawat aku misalnya mau tumbuh nih. Terus aku sabunin pakai ini nggak jadi jerawatnya, nggak jadi. Selain itu juga aku memang pakai serum, tapi bener-bener aku pakai di muka nih enak banget. Jerawatnya mau tumbuh, hilang guys, karena ada mugwort. Mugwort itu memang untuk jerawat. Etalase 2 PO, mana? PO ya? Masa? Oh iya, tenang aja sayang. Gak nyampe 2 minggu, nyampe. Kamu ambil aja langsung say. Ambil. Coba yang gak PO mungkin ini kali nih yang aduh, habis lagi waktunya. Nih. Yang it's fine. Yang ini aja sayang, yang bundling aja, yang bundling langsung ready tuh. Bundling langsung ready, say. Ready, yang bundling. Oke, untuk sunscreen Megadose Glass Skinnya dari Doctive-nya langsung aja di payment ya, yang udah masukin keranjang ya sayang. Habis deh. Waktunya habis. Aduh, rambut gue kenapa jadi berantakan begini? Ntar guys, gue ambil sisir gue dulu ya. Nah, apa tuh? Bisa COD enggak? Coba kamu lihat di akun kamu tadi bisa COD enggak, say? Kayaknya tiap akun beda-beda deh. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi itu tadi yang satuan PO ya, PO. Karena ini memang laris manis tuh karena banyak yang beli, say. Banyak yang belanja, bener. Asli. Makanya langsung diproduksi lagi. Soalnya banyak ngebantu orang-orang yang kulit muka jerawat, terus warna flek-flek hitam, ada flek hitamnya di badan juga sensitif, kering, pakai sabun yang ini nih oke banget.
Bun, setelah pakai sabun itu 10 hari kok perih. Gak mungkin sayang. Gak mungkin perih. Aku aja pakai tiap hari nggak apa-apa, nggak perih. Abis mandi pasti pakai body lotion. Kalau muka juga pasti kita kasih pelembab. Iya, pasti. Dia nggak punya bahan untuk peeling, jadi nggak mungkin perih. Kecuali kamu mandi terus kamu gosok-gosok badan kamu di tembok. Ya, itu. Pakai retinol mungkin perih. Ini nggak ada retinol, nggak ada apa, nggak ada perih-perihnya di gua aja nggak perih. Nggak ada perih lah. Gak paham aku, maksud kamu perih itu apa? Karena bahan-bahannya tidak mengandung bahan yang bikin perih. Anak-anak aja boleh pakai. Anak-anak aja yang kulitnya sensitif aja boleh pakai. Iya, bumi busui juga boleh. Jadi sorry ya, saya nggak percaya kalau kamu bilang perih. Sebenarnya nggak percaya. Sangat-sangat tidak percaya sama sekali. Gitu, karena udah aku coba di aku, di suamiku, di orang-orang lain nggak ada yang perih gitu. Perihnya mungkin kamu menanggung itu kali, rindu sama mama. Perih banget hati gue perih. Gitu ya guys. So, iya. Ya elah, ini lagi si Doni, lu ngomong apa sih, nanti lu kena eliminasi lu sama TikTok lu. Ini cuma Mamski doang yang bisa baca nih, karena kan di apa namanya, di filter sama TikTok tuh. Tulisannya nggak masuk ke komen. Ya. Gitu guys ya. Nah, habis mandi biasain pakai apa namanya, body lotion. Mamski sehari 2 kali pakai body lotion, say. Asli say. Pakai body lotion karena body lotion itu bikin kulit kita tuh lebih lembab, lembut, juga untuk nahan sinar matahari kalau pagi ya. Jadi kulit muka, kulit badan tuh kerawat. Kalau kulit muka pakai skincare ya kan. Terus pakai day cream, baru terakhirnya pakai SPF. Jadi biar kita tuh kulit muka itu terjaga gitu loh. Jangan sampai kulit muka kita keriput sebelum waktunya atau fleknya nambah lagi, bukannya memudar fleknya malah nambah flek hitam ya kan, nggak bagus kan dilihatnya tuh nggak oke gitu loh. Kalau muka banyak fleknya, bener nggak sih? Makanya Mamski cari solusi, dan setelah Mamski coba, Mamski rekomendasikan ke kalian. Begitu guys. Maaf lahir batin Bu Leril, welcome to my room. Hai. Salam ya buat teman-temannya Bu Leril yang ada di manajemen, juga untuk si cowok manis itu, siapa namanya, lupa Mamski. Sering lihat sih Bule konten sama dia berdua, cocok deh. Aku udah pakai bagus, ya iyalah, ini kan bagus. Makanya Mamski bilang perih, nggak mungkin perih, nggak mungkin. Aku nggak percaya itu, nggak percaya sama sekali kalau ada orang bilang perih pakai sabun. Baik nih ya bahannya ya guys, nih tuh, glutathione, kojic acid, alpha arbutin, niacinamide, ini semua untuk melembutkan kulit ya, mencerahkan. Moisturizernya ada kolagen, ada goat milk, ini adem banget, enak banget. Terus antioksidannya mugwort, aduh ini enak banget pakai mugwort buat ngebersihin jerawat ya kan, mati-matiin bakteri. Green tea juga, wanginya green tea, terus antioksidan nih, sebagai antioksidan tuh menangkal radikal bebas kalau kena bakteri, kotoran dari luar ya, polusi minyak badan gitu ya. Kita kan suka berminyak tuh di muka sama di badan yang ada kotoran ya, numpuk gitu kan kotorannya. Nah ini yang ngebersihin nih antioksidannya guys. Terus ada dikasih minyak lagi untuk ngelembutin kulit, pakai olive oil nih, zaitun, sama jasmine oil, minyak melati lah kali perih. Lu kira pakai oli? Gue nggak percaya, gak perih tuh, nggak percaya sama sekali. Enak banget kok, di muka aja enak banget. Duh wanginya enak banget guys. Selamat sore juga. Iya, nah guys,
kita tuh banyak kasus ya sebenarnya ya. Cuma gue kayak jujur Li ya, semenjak yang hasil kasasinya NM itu belum membuat kita semua lega ya, karena tiba-tiba kan cuma dalam waktu 24 jam udah langsung ditolak tuh kasasi yang di MA. Tapi masih ada harapan. Harapannya apa? Kalau maju ke PK. Itu. Di PK itu kan syaratnya harus membawa bukti baru. Nah, ini yang sedang dipersiapkan kan pasti. Bukti baru apa nih yang bisa buat PK itu peninjauan khusus ya, peninjauan apa sih PK, peninjauan khusus ya, kalau nggak salah namanya, artinya PK itu ya. Jadi setelah MA kasasi mentok ada PK kayak gitu. Nah ini yang gue harapin banget ada bukti baru yang bisa dipertimbangkan gitu loh guys. Ya apa sih ya, peninjauan, betul ya, peninjauan kembali, betul sekali. Jadi iya Bunga, thank you ya Syarif, dan peninjauan kembali. Saking banyaknya nih kasus-kasus, belum kasus yang Sukabumi Nizam, tapi udah ada yang clear ya, yaitu Denada dan Resa Rosano. Gua happy banget lihat videonya, mereka berpelukan bersama dengan ada Ibu Ratih dan Bapak Dino. Seneng banget Mamski Say. Serius, gue happy Say, bener-bener happy. Kenapa? Ya karena menyatu ibu dengan anak ini jadi kayak energi yang luar biasa gitu loh ngelihatnya tuh. Mana sih? Gue udah posting kok ya kemarin tuh. Udah gue posting belum sih? Oh belum, yang di sininya guys. Gue posting di Igoy. Wait. Tunggu ya. Oh ini dari TikToknya 87 Naomi. Bentar guys, ada nih guys, ada. Ada dong. Ntar ya, kita harus lihat nih. Nah yang ini nih guys. Ya kan, coba kita lihat ya. Di Denada ada gak sih? Gak ada, dia belum posting coy. Coba di Resa ya, di Resa ada gak? Di Resa harusnya sih ada ya. Oh ada Say. Ada nih. Happy banget. Enggak lah, enggak mungkin drama. Enggak, aku rasa enggak drama Ruby. Beneran. Kayaknya kalau kita punya darah daging ya, anak itu yang terpisah karena keadaan masa lalu, masih muda, terlalu muda, terus belum nikah, enggak ada suami. Kayak bingung gitu loh, mau kemana nih aku ya? Harus bawa gimana nih menghadapi dunia. Dan di tahun itu, tahun 2000 awal ya, nggak kayak sekarang. Kayak Lina Mukherjee kan bisa bangga dia punya anak tanpa nikah ya kan? Ya enggak? Atau Denis Karesta. Mereka cuek karena tahun ini 2026, tahun dulu nggak bisa Say. Dulu tuh dihujat. Ada yang nekat. Setahu aku tuh yang dulu punya anak gak nikah tuh Andi Soraya. Tapi kan
berat juga loh perjuangannya loh. Tapi memang sama Andi, sama Ayah tuh di apa ya, diambil resikonya gitu loh. Terus ada juga yang punya anak tapi nggak nikah, itu kalau nggak salah perancang busana. Dulu lupa deh gue namanya. Dia udah masuk majalah juga, aku pernah baca. Itu juga jadi apa ya, banyak pro kontra gitu loh. Banyak yang ya namanya orang zaman dulu 26 tahun yang lalu, say. Gimana sih, beda lah masyarakatnya melihat yang punya single mom gitu. Bukan Donna Harun, bukan Donna Harun mah nikah semua, nikah dia. Dan dia bukan perancang model, say. Lupa, maaf Ki. Pokoknya dia juga dia bilang saya nggak akan mau nikah, biarin aja saya punya anak tapi nggak ada suami, ya biarin aja gitu. Bukan perancang kebaya, bukan, lah lupa. Kok Ivan Gunawan punya anak gimana? Ini single mom. Ada lah pokoknya, pernah dimasuk majalah juga zaman dulu gitu loh, tentang keputusannya untuk punya anak tanpa menikah gitu. Berat sih kalau menurut gue. Kalau Mamski sih nggak sanggup sih. Nah makanya mungkin Denada pada saat itu ya keputusannya adalah ya udah diberikan aja ke keluarga yang utuh gitu kan, ada bapaknya, ibunya, kakaknya kayak gitu. Tahu kok jadi si Igun ngawur deh. Tapi yang penting sekarang udah balik lagi. Dena ketemu sama anaknya luar biasa, dan yang paling penting adalah Dena sudah salim ke Bu Ratih, ke Pak Dino, yang mana mereka berdua adalah om dan tantenya Dena. Luar biasa, hangat banget hati Mamski liatnya, happy banget karena kekumpul menjalin silaturahmi untuk hubungan yang lebih baik itu apa ya? Apalagi ini anak kandung ya guys, bukan cuma saudara-saudara jauh gitu ya. Seorang ibu yang udah sekian puluh tahun menelantarkan anaknya, kembalinya itu dengan elegan ya Denada menurut Mamski ya. Luar biasa. Seperti kata-kata pengacara apa, manajer ya, yang perempuan pakai jilbab itu, dia bilang manggilnya Nang itu kan arek lanang ya, anak laki-laki. Nang mau tinggal sama ibu, itu gue sedih loh dengernya. Kayak Dena itu berusaha membayar semua yang udah dia lewati gitu loh, sebagai mama kandungnya, ibu kandungnya Resa gitu. Sampai iya. Dan sepertinya ya, kalau aku lihat dari dua sisi ya. Ini komunikasi antara ibu sama anak ini banyak apa sih, bukan hambatan, banyak saringan, banyak yang orang-orang di tengah-tengah ini loh. Dia kan nggak pernah bisa langsung kan, paling kalau langsung juga canggung gitu loh, ngomong apa gitu kan di WA gitu kayak canggung. Jadi setiap mau komunikasi pasti kalau nggak lewat si A, si B kayak gitu. Makanya kayak punya tembok yang memisahkan antara si Resa sama si mamanya, si Denada gitu kan. Iya pakai perantara, betul Blue Sky. Kayak pakai perantara gitu loh. Itu nggak enak banget loh. Asli. Transfer juga lewat perantara. Uang kuliah kayak untuk lihat apa, bantu kendaraan, mobil, semuanya kan transfer kan perantara semua. Ya kan?
gitu. Makanya Mamski tuh happy banget lihat Dena udah pelukan sama Resa, terus Salim sama Bu Rati. Ini juga yang sedih ya. Mungkin kalian belum ada yang udah ada yang nonton dan belum nonton ya, belum menonton film. Judulnya Air Mata di Ujung Sajadah. Yang main itu Titi Kamal, terus Ciki, Citra Kirana, ada Bunda siapa namanya, yang jadi neneknya tuh, aduh kok gue lupa sih namanya, bundanya itu terkenal banget, senior. Aduh, ada yang nonton nggak Air Mata di Ujung Sajadah? Kan udah bikin dua sequel ya. Itu yang pertama gue sedih banget. Enggak, yang jadi neneknya Yani Rahman. Betul, thank you Srinu. Ini loh yang ini filmnya. Aduh, itu aku yang pertama, yang Air Mata di Ujung Sajadah yang pertama, gue nggak kuat, nangis dari awal sampai akhir. Air Mata di Ujung Sajadah 1 gila guys. Yang kedua juga bagus banget. Bagus banget. Yang pertama dirilis tahun 2023 ya. Ini kisahnya hampir mirip nih. Maksudnya untuk hubungan ibu kandung yang terpisahkan ya, tapi beda cara. Kalau yang ini dia nggak tahu anaknya ternyata sama mama kandungnya dibuang, dikasih ke pegawai. Karena apa? Ini filmnya. Aduh, ini bagus sekali guys. Kamu harus nonton ya sayang. Nonton deh, bagus sekali. Banyak sekali pesan moralnya dari sini. Dan aku sampai nangis nggak berhenti-berhenti. Ini rilis 7 September 2023. Jadi Titi Kamal ini adalah seorang anak tunggal gitu ya, dari pemilik perusahaan kaya raya orang tuanya. Ya, terus keras sekali lah ibunya ini. Bener-bener yang bibit bebet bobot. Nah dia nih nikah tidak disetujui karena suaminya baik banget, kemana-mana cuma pegawai biasa lah. Waktu itu pekerjaannya apa enggak terlalu dijelasin banget, tapi pada saat mereka menikah tuh sudah dalam kondisi dikeluarkan dari rumah yang mewah sekali untuk si Titi Kamal ikut suami yang tidak disetujui oleh ibunya. Nah lagi hamil-hamilnya tuh lagi ngidam sate. Suaminya pakai motor kan, beliin sate, ceritanya gitu. Ini di awal aja ya, gue nggak akan spoiler ya. Pulangnya kecelakaan guys. Sampai akhirnya apa? MD. Akhirnya dalam keadaan dia udah mengandung besar, suaminya MD, diambil lagi sama mamahnya kan. Saat dia melahirkan, belum lihat anaknya. Lo tahu anak itu udah dikasih ke pegawainya perusahaan ibunya yang memang istrinya tuh nggak bisa punya anak. Kaget dong. Katanya udah MD nih anaknya gitu kan. Lupa deh Mamski, dikasih taunya MD apa gimana? MD kalau nggak salah. Tahu kan MD meninggoy ya. Jadilah si Titi Kamal ini udah suaminya meninggoy, baby meninggoy, akhirnya dia sekolah ke luar negeri. Nah tetapi saat dia udah berapa tahun di luar negeri, dia dapat kabar pokoknya anak ini masih ada. Itu sedih banget loh guys. Jadi dia masih sendiri kan, belum nikah lagi gitu ya, masih terus merayakan ulang tahun anaknya. Padahal kan anak bayinya udah nggak ada nih, tapi dia tiap tahun di tanggal yang sama dia keluarin ulang tahun pertama. Aduh sedih banget. Lo harus nonton. Lebih bagus dari Dracin say, punya kita, produksi kita sayang. Titi Kamal lebih bagus dari Dracin. Dracin aja. Bagusan ini. Actingnya meledak ya. Air Mata di Ujung Sajadah. Gue nonton di bioskop, premiernya diundang. Mata gue bengkak keluar dari sini say. Ini pemainnya lihat. Kece banget. Actingnya bagus, meledak ya. Tuh Titi Kamal, Fedi Nuril, Citra Kirana, Jenny Rahman, Faki Alaidrus, Kristiana Baharudin, Tuti Kirana, Mbok Tun. Pemainnya. Mbok Tun, mana tuh dia? Harus nonton. Serius.
Itu di sini keaduk-aduk, sedih banget nih. Gue ngebayang jadi Bu Ratih, jadi Citra Kirana, Ciki ya di peran ini. Dia yang megang bayi dari merah itu. Dari dia ya memang bukan ASI langsung ya, tapi pakai botol ASI, gimana caranya bayi ini minum sampai gede, sampai bisa bilang mama, ibu gitu ya, diajarin ibu gitu kan, sampai bisa jalan. Semuanya kan ibu yang bukan darah, bukan ada hubungan darah gitu loh. Bertahun-tahun sampai anak ini udah SD, udah cakep, lucu ya kan, kesayangan gitu kan. Tiba-tiba ada ibu kandungnya datang. Gimana itu rasanya, Bo? Dak-dik-duknya. Karena kan namanya darah itu kan, katanya blood is thicker than water. Darah lebih kental dari air. Ibarat kata air itu adalah ya kita lah ibu sambung yang nggak punya hubungan darah gitu kan. Hai juga Bang Nyoman, Rae. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Welcome to my room. Jadi kayaknya kalau mau jadi ibu sambung atau mau punya anak adopsi, kudu siap mental ya. Apalagi kalau di Islam kan, kepercayaan kita nih, Mamski, kita nggak boleh ngerahasiain orang tuanya kan. Kita harus kasih tahu orang tuanya siapa. Mohon maaf lahir batin, sehat selalu juga. Ya kan gitu ya guys ya. Makanya pas Mamski nonton air mata di ujung sajadah, lihat si Titi Kamal ini, dan dia bukan salahnya dia loh, bukan dia yang mau buang anaknya ya, tapi ibunya nggak mau anak dari suami yang sudah meninggoy juga ya, kecelakaan, supaya anak ini bisa hidup kembali sesuai keinginan ibunya yang kaya raya gitu loh, mewarisi usaha perusahaan besar punya ibunya ini, punya keluarganya si Titi Kamal gitu kan. Jadi pas dia ngelahirin anak yang bapaknya udah nggak ada, anaknya langsung diambil dikasih ke pegawai perusahaan yang memang nggak bisa punya anak, yaitu si Citra Kirana sama Freddy Nuril nih pemerannya. Itu sedih banget setelah dia tiba-tiba dapat kabar itu anak kandung kamu masih hidup. Gila nggak sih lo? Kangennya luar biasa. Pengen wah itu gila, itu actingnya si Titi Kamal, nangisnya dapet banget. Karena dia nggak bisa juga bilang ke anak itu kalau dia ibunya kan. Jadi mereka ini kasak kusuk di belakang nih, antara ibu sambung sama ibu kandung. Sedih banget loh guys. Sumpah, gue dibilang belain siapa, susah lah. Mau belain siapa coba? Yang bertaruh nyawa ngelahirin ibu kandung, tapi yang merawat, memelihara, menjaga makan, tidurnya, sakitnya dari bayi, dari merah itu si ibu sambung. Coba deh, kalau jadi penonton, lu nonton nanti, lihat bela siapa? Ikut si ibu kandung apa ibu sambung? Ayo. Nggak sanggup saya. Kok nggak sanggup Alia? Kenapa nggak sanggup? Bela ibu sambung ya? Ibu sambung ya? Ibu sambung kakak. Nah, kalau mau tahu lanjutannya kalian harus nonton yang kedua. Kenapa pisah dari ibu kandungnya? Jadi itu tadi Titi Kamal nikah nih sama laki-laki yang nggak disetujui orang tuanya, ibunya nggak suka. Terus tetap nikah, kawin lari lah ya. Hamidun lagi ngidam, suami dia minta sate, beli sate, pas beli sate pulang ketabrak, suaminya meninggoy. Langsung diambil sama ibunya, kan udah besar ya kandungannya. Melahirkan tuh dibilang anaknya MD, anak kamu meninggoy. Udah gak usah dipikirin, kamu sekolah ke luar negeri. Kayak gitu, dikirimlah ke luar negeri. Tapi ini ternyata ikatan batin ibu dan anak ini kuat banget. Di luar negeri juga, di apartemennya si Titi Kamal nih, dia
tiap tahun ngerayain ulang tahun anaknya tiup lilin sendiri, sedih banget deh. Sampai akhirnya dia selesai kuliah, anaknya juga udah SD, ya anaknya lucu, mana anaknya cakep banget cowok ya. Terus dia dikasih tahu kalau ternyata tuh masih hidup, ada di daerah. Jadi dia ke Jawa, dia tuh ngejar anaknya. Sedih banget guys, lu harus nonton lah. Nanti gue spoiler yang ada gue ceritain sama lu. Gara-gara kisahnya Denada itu loh, Denada sama si Resa. Lebih ke ibu kandung ya, karena ibu kandung dibohongi gitu. Tapi bagaimana dengan ibu sambungnya? Ibu sambungnya sayang banget. Itu ibu sambungnya sampai mau gila loh. Waktu si anak itu pergi gitu kan, terus anaknya lucu banget, dia bilang gini, kok tante nangis gitu? Tante jangan nangis, karena kan nggak mungkin dong bilang saya mama kamu, bisa gila dong, itu kan nggak mungkin begitu kan pendekatannya, anak juga bisa bingung. Jadi dia si Titi Kamalnya tuh ngeliatin anaknya sambil nangis kan, anaknya dihapus air matanya. Begitu pulang, ibunya kan kangen banget ya, kangen banget. Ibunya yang ibu sambungnya juga nangis loh. Kok nangis dua-duanya gitu? Kasihan banget deh. Kayak Resa milih ikut Burati apa Denada ya? Tapi Resa udah gede sih. Untungnya dia udah gede ya. Udah, maksudnya dia juga bisa milih, nggak usah ikut siapa-siapa. Udah tua juga kan. Yang kasihan itu yang kalau masih sekolah, mau ikut siapa nih? Mama kandung apa mama sambung? Ya Allah sedih banget. Sedih sih sumpah deh guys. Gua mah. Gua gak ngebayang sih kalau misalnya adopsi anak nih. Terus udah SD gitu ya, SMP, anaknya nanya-nanya. Terus kasih tahu kamu bukan anak mama. Terus nanya-nanya mama saya siapa, mama aku siapa, aku pengen lihat mama aku. Sedih. Hah? Serius pasti milih mama sambung pasti ya, nggak nyariin mama kandung. Kalau mama kandungnya tajir melintir cantik terkenal, mama kandung lah, tuh kan. Sedih ya. Iya, kalau itu kan memang sudah ngasih ya dari masih bayi. Kalau kasusnya Resa sama Denada mungkin beda ya. Oh, Resa bilang ganti-gantian. Oh ya udahlah. Resa udah nikah kah? Yombo? Gak tahu. Dulu pernah, tapi kan udah cermek. Iya udah cermek. Guys, udah mau sore, gue cuci muka dulu ya. Kita cuci muka dulu yuk.